Selamat pagi Bapak Ibu serta para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini Senin 27 Januari 2025 akan bersama membahas tentang pembangunan jemaat bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Sebelum kita bersama-sama menerima firman-Nya, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, bila mana Engkau berkenan menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga pada hari ini, di pagi pemberian Tuhan, kami bersama-sama ikut ambil bagian dalam embun pagi di Radio Petra. Bersama-sama juga kami hendak menerima firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami terima boleh menjadikan kami semakin menghayati akan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak serta para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima pada kesempatan kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 12. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membacakan di ayat 5b. Firman Tuhan mengatakan, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman itu dapat menguatkan kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada tema pembangunan jemaat. Sebenarnya jika kita melihat dalam konteks Korintus, khususnya dalam 1 Korintus 14, itu berbicara soal karunia roh. Dan ketika kita melihat dan mencermati bersama, maka kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus pada saat itu mencoba untuk menekankan keefektifan dari roh itu sendiri. Karena memang banyak pada saat itu orang-orang yang menganggap dirinya memahami bahasa roh dan kemudian malah justru dipakai sebagai alat
untuk kepentingannya sendiri, bukan benar-benar bahwa bahasa roh adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan agar kemuliaan Kristus itu dapat dinyatakan dalam kehidupan manusia. Nah, terkait dengan tema pembangunan jemaat dalam pemahaman gereja, sebenarnya gereja itu dibangun dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi ilahi, di mana sisi ilahi itu berbicara soal segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja, baik pelayan-pelayan di dalamnya, itu merupakan buah dari Roh Kudus yang bekerja untuk menjaga gereja agar gereja itu dapat menyatakan kemuliaan Allah, sehingga pemeliharaan iman, pertumbuhan jemaat itu dapat dipelihara baik dalam kehidupan gereja itu sendiri. Tetapi perlu disadari juga sisi lain dari sisi ilahi, karena gereja yang mengurus itu adalah manusia, maka di situ juga muncul sisi manusiawi. Nah, sisi manusiawi itu berbicara soal kepentingan-kepentingan manusia yang terkadang juga muncul dan masuk di lingkup gereja. Dengan adanya kepentingan-kepentingan manusiawi itu justru akan membuat gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk pemeliharaan iman, menyatakan kasih dan kekudusan Allah, menjadi tercoreng karena kepentingan manusia itu sendiri. Maka tak heran jika kemudian gereja juga terkadang salah dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan ataupun sikap. Dan ini menjadi juga sebuah PR bagi kita bersama, bukan hanya gereja saja, dalam kehidupan kita pun juga kita diberhadapkan dengan sebuah pilihan lebih kuat yang ilahi atau lebih kuat yang jasmani. Dan bagi saya, hal itu sebenarnya bisa dilatih, disikapi dengan sebuah hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena bagi setiap orang yang mau mengandalkan Tuhan di dalamnya, maka setiap keputusan yang akan ia ambil paling tidak mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cuma permasalahannya adalah karena manusia itu juga mempunyai kepentingan, keegoisan, maka seringkali mengandalkan Tuhan itu agak sedikit dikesampingkan. Nah, oleh karena itulah di pagi hari ini kita diajak bersama. Kita
diajak untuk melihat kembali tentang apa yang sudah kita lakukan. Apakah memang hal itu sudah seturut dengan kehendaknya atau belum? Ibu bapak serta para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, membangun jemaat itu memang merupakan sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Bukan hanya soal membangun jemaat saja, tetapi membangun diri untuk melihat kehendak ilahi mulai konsisten dengan diri sendiri saja, itu juga merupakan sebuah hal yang berat untuk dilakukan. Banyak tantangan yang seringkali muncul ketika kita mencoba untuk mengedepankan sisi ilahi dalam kehidupan kita. Entah itu kita dianggap sebagai orang yang sok suci, orang yang tidak mau melihat realitas, ataupun dianggap sebagai orang yang mungkin tidak sepaham dengan yang lainnya. Nah, hal itu akan membuat kita menjadi kendor dalam mengedepankan sisi ilahi dalam kehidupan kita. Nah, kalau hal itu kemudian terus dipelihara, maka kita tidak akan pernah dapat mencapai titik di mana kita menemukan apa yang menjadi maksud ilahi dalam hidup kita. Pada kesempatan kali inilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama memulai melakukan sesuatu dengan berupaya mengedepankan sisi ilahi. Kebiasaan itu perlu untuk kita pupuk, sehingga kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita, dan kita boleh semakin menjadikan nama Tuhan itu dipermuliakan. Paling tidak, mulailah dari membuang rasa keegoisan, karena dengan demikian kita sedikit melangkah lebih maju untuk mengupayakan menghayati sisi ilahi dalam hidup kita. Berangkat dari diri sendiri, kemudian kita salurkan di tengah keluarga kita, di tengah jemaat, dan dimanapun kita ditempatkan. Karena hanya dengan demikian kita akan dapat menjadi hambanya yang taat dan setia. Tetap semangat melakukan karya Tuhan, tetap semangat mengedepankan sisi ilahi dalam kehidupan kita, dan yakinlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ibu bapak, para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Allah, sumber kehidupan yang boleh kami kenal dalam Kristus Yesus,
terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Saat ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami mampu membangun kehidupan spiritualitas kami dengan mengedepankan sisi ilahi, sehingga dengan demikian berangkat dari diri kami akan Tuhan pakai untuk menjadi pribadi yang berkenan bagi kemuliaan Kristus, lebih-lebih dalam membangun jemaat. Mampukan kami untuk terus bersinergi dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, sehingga kehidupan jemaat itu dapat terbangun, baik secara spiritualitasnya ataupun secara organisasinya ataupun secara bangunan gereja itu sendiri. Karena dalam membangun jemaat, kami pun juga menyadari bahwa kami tidak dapat membangun hal itu secara sendiri, tapi hanya karena pertolongan-Mu dan bersama umat yang percaya kepadamu, maka disitulah kami akan dapat membangun jemaat yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Berkati para sahabat Petra yang dengan sepenuh hati selalu haus akan firman Tuhan, dan biarlah firman itu memberikan kelegaan agar para sahabat Petra semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, serta penghiburan agar kita semakin giat dalam menyatakan kemuliaan Kristus. Saya Pendeta Indra Kurniawan dari GKJ Mergangsan mohon diri dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap semangat melayani dan mengasihi orang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.